Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorup Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan Piala AFF telah berakhir, ditutup dengan kemenangan Timnas Indonesia sebagai juara ya. Untuk Piala AFF U19 tahun 2024. Nah, sepanjang laga yang saya ikuti ya, yang saya lihat bagaimana penampilan Timnas Indonesia sangat baik ya. Bagaimana sepanjang perlawanan yang mereka tempuhi, kesemua perlawanan telah dimenangi oleh Timnas Indonesia tanpa kekalahan. Ini satu rekod juga guys. Dan kemenangan Timnas Indonesia sebagai juara ya di Piala AFF ini U19 adalah sejarah kali kedua sepanjang Timnas Indonesia mengikuti perlawanan di Piala AFF U19. Nah, jadi pada penampilan Timnas Indonesia kali ini ada wajah baru yang mewarnai Timnas Indonesia U19, tidak lain dan tidak bukan yaitu salah seorang pemain berketurunan Belanda yang sangat disoroti ya pada musim ini, yaitu Jens Ruben. Jadi bila melihat Jens Ruben ini ketika awal penampilannya ya, ataupun penampilan perdananya ketika menentang Timnas Filipina, ketika itu Jens Ruben saya tengok hanya di bangku cadangan. Dan dia dimainkan pada babak kedua setelah pertukaran ya dengan salah seorang pemain Timnas Indonesia yaitu Kakak. Dan pada perlawanan tersebut baru 15 menit dia bermain sudah dia dapat mencetak gol, dan janjinya sekiranya dimainkan ya, Jens Ruben ini dia akan berjanji memberikan 2 gol ya sepanjang perlawanan ataupun dalam Piala AFF ini. Tetapi apa hasilnya? Bukan sekadar 2 tetapi 4 gol yang dia berikan terhadap Timnas Indonesia, sehingga kan jaringan ataupun gol tunggal yang telah diperolehi oleh Timnas Indonesia pada perlawanan final ketika menentang Thailand adalah hasil daripada gol yang telah dicipta ataupun dicetak oleh Jens Ruben. Jadi guys, sehingga Jens Ruben nangis sesunggukan ya usai bawa Timnas Indonesia menjadi juara. Jadi ini pembuktian Jens Ruben di depan Sintayong dan juga di depan publik Indonesia. Jadi guys, bagaimana reaksi Jens Ruben dan juga bagaimana sorotan media ketika Timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF U19 untuk tahun 2024 ini? Langsung kita saksikan dalam klip video ini. Oke, kita coba saksikan di sini. Dikatakan Jens Ruben nangis sesunggukan usai bawa juara. Jadi Ruben buat bangga orang tua. Ini pembuktian Jens Ruben di depan coach Sintayong ya. Jadi dia punya perjanjian awal, sekiranya dia dimainkan dia akan mencetak 2 gol. Tetapi apa yang dia dapat 4 lagi gol yang dia berikan terhadap Timnas Indonesia. Meraih gelar ASEAN Cup tahun ini, di mana momen itu terjadi saat tim Garuda mengalahkan Thailand di partai puncak. Tentu sebuah prestasi yang semakin membuktikan jika Indonesia sudah tidak bisa dipandang sebelah mata di kawasan ASEAN. Betul lah. Sekarang ASEAN Indonesia yang menjadi king. Selain menjadi pahlawan berkat golnya, selebrasi Jens Ruben juga sangat emosional karena dirinya sampai menangis sesenggukan. Dan untuk itu inilah cerita di balik keberhasilan Indonesia meraih gelar ASEAN Cup U19. Guys, padahal pada mulanya kan saya lihat Jens Ruben ini dia hanya pemain di bangku cadangan ya. Dan bila penampilan perdananya itu ketika menentang Timnas Filipina, di situ walaupun dia baru masuk dalam tempo 15 menit dia masuk, dia sudah dapat mencetak 1 gol. Jadi itu masa yang kedua sudah tuh. Bayangkan guys, kalau dia dibagi main awal, mungkin banyak Indonesia dapat gol ya. Dan semalam tuh walaupun hanya 1 jaringan ya yang telah dilakukan olehnya, itu adalah dia punya poin dan juga penentu Indonesia melaju menjadi juara ataupun tidak. Jadi semalam Jens Ruben adalah dia punya finishing
untuk timnas Indonesia membawa timnas Indonesia U19 ini menjadi juara. Jadi ada 2 kali sudah timnas Indonesia U19 ini mendapat juara di Piala AFF. Jadi ini satu momen yang tidak dapat dilupakan. Jadi itulah penampilan Jens Raven, guys. Kita tengok bagaimana dia punya sangat emosional ya ketika selesai perlawanan semalam. Ini nangis sungguh, guys. Ini dia punya orang tua kan? Orang tua Jens Raven. Itu ibunya kah? Perjuangan Jens Raven yang berbuah trofi untuk Indonesia. Iya, dalam ajang ASEAN Cup U19, nama Jens Raven menjadi nama yang paling dinantikan aksinya oleh fans Garuda. Alasannya adalah karena banyak yang penasaran seberapa jauh kemampuan dari pemain berusia 18 tahun itu. Tentu sebuah tantangan bagi Jens Raven, karena itu berarti beban berat akan dipikulnya. Apalagi posisinya adalah penyerang, posisi yang selama ini menjadi titik kelemahan dari timnas Garuda. Namun berkat dukungan yang ia dapatkan, dirinya bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ini ketika mengganti kakak. Wow. Tapi untuk musim kali ini timnas Indonesia U19, Jens Raven inilah yang menjadi sorotan ya. Dan juga sangat menonjol kehadirannya dalam timnas Indonesia. Sudahlah, badan tinggi. Ini berkat Sintayong juga nih. Saat awal-awal turnamen, Jens Raven mendapatkan kesempatan minim dari Coach Indra. Ia hanya dimainkan di babak kedua untuk menggantikan penyerang utama saat itu, yakni Arkan Kaka. Berbekal kesabaran dan kerja keras yang ditunjukkan oleh Jens Raven, perlawanan dirinya mampu memperlihatkan kemampuan terbaiknya dan menunjukkan kepada Coach Indra jika dirinya bukanlah pemain yang pantas dicadangkan. Puncak dari permainan Jens Raven akhirnya terlihat dalam pertandingan melawan Timor Leste. Saat itu ia berhasil menyumbangkan 2 gol untuk Indonesia. Itu perlawanan menentang Timor Leste yang Indonesia dapat 6 gol, 2 daripada Jens Raven. Tidak sia-sialah Indonesia mengambil Jens Raven sebagai pemain ya, gabung dengan timnas Indonesia. Apa yang ditunjukkan oleh Raven akhirnya membuat Coach Indra sadar. Dirinya kemudian terus memainkan Raven sejak menit pertama. Hasilnya Indonesia terus melaju sampai jauh ke partai puncak. Di partai puncak, Indonesia akan melawan Thailand yang sebelumnya berhasil mengalahkan Australia di semifinal pertama. Tengok dia, sini pun dia nangis. Kalau dilihat ya, dia lah yang paling tinggi kalau dalam perlawanan ini. Jens Raven. Gila, guys. Ini yang bakal akan menjadi tim senior nih nanti. Partai final. Pahlawan. Terus menunjukkan kelasnya sebagai striker utama Indonesia. Di laga final ia akhirnya berhasil mencetak gol. Gol itu berawal dari sepak pojok yang dilakukan oleh Kaviato Rizky. Bola kemudian disambar lewat sebuah heading Kadek Arel. Bola kemudian mengarah tepat ke Jens Raven, sehingga pemain berusia 18 tahun itu tinggal menceploskan bola ke gawang Thailand tanpa bisa dihentikan oleh sang penjaga gawang. Gol yang membuat Indonesia unggul 1-0 atas Thailand. 5-6 pemain sudah berada. Biar 1 gol, tapi itulah yang membawa Indonesia menjadi juara. Woi, sangat suka ya. Ini kerja sama semua sebenarnya juga. Tidak semata-mata Jens Raven sendiri, tetapi kawan-kawannya juga turut membantu. Indonesia dinyatakan juara. Gol dari Jens Raven di babak pertama ternyata menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut. Itu berarti Indonesia berhak meraih gelar juara ASEAN Cup U19. Sebuah momen yang langsung dirayakan begitu emosional ini yang semalam saya tengok Jens Raven.
Ya, setelah pertandingan selesai, Jens Di Revan peluknya. tampak menangis sesenggukan. Bahkan saat diwawancara, dirinya tetap menangis. Dia sangat senang Tentu sebuah hati, momen kan? yang tidak disangka-sangka olehnya. Karena di turnamen debutnya bersama timnas, dirinya langsung memberikan gelar juara. Aduh. Kan guys, betul-betul dia nangis. Dia macam perasaannya itu terlalu terharu ya atas kemenangan yang tim mereka kecapi. Oh, ini ayahnya. Jens Revan membuat orang tuanya bangga. Dalam laga final, selain mendapatkan dukungan dari fans timnas, Jens Revan juga mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya, di mana dalam beberapa laga terakhir, orang tua Revan memang selalu menonton di stadion. Orang tua Jens Revan pastinya bangga karena mereka akhirnya bisa melihat anaknya mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional, khususnya Asia Tenggara yang menjadi cakupan ajang ASEAN Cup U19. Cantik. Ini saya dengar Coach Sintayong yang bagi cadangan untuk mengambil Jens Revan ni sebagai pemain Indonesia. Pembuktian Jens Revan kepada Sintayong. Oh, apa dia? Seperti yang kita tahu, Jens Revan adalah pemain hasil rekomendasi langsung dari Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu tampaknya sangat yakin dengan kemampuan rekomendasi dari Coach Sintayong. Dan keyakinan dari STY akhirnya dibuktikan langsung oleh Jens Revan. Selain menjadi pahlawan Indonesia di partai final, Revan juga mampu mencetak 4 gol selama ajang ASEAN Cup berlangsung. Sebuah hal yang pastinya membuat Jens Revan berpeluang promosi untuk bermain di timnas U23. Oh, bakal menjadi pemain senior ni lepas ni. Masya Allah. Jadi guys, itulah penampilan Jens Revan ya di ajang Piala AFF U19 untuk tahun 2024 ini. Jadi bila melihat pada mulanya ya, saya menyangkakan Jens Revan ni hanya pemain sebagai cadangan ya, dan juga biasa dimain untuk menggantikan siapa-siapa yang ditukar biasanya masa kedua macam tu. Kerana saya melihat di situ ketika menentang timnas Filipina, ketika Kakak ditukar ya, keluar daripada bermain, jadi Jens Revan lah yang menggantikan tempat Kakak. Jadi di situ bila Jens Revan bermain dalam tempo baru 15 minit ya, dia sudah bisa mencetak gol ya pada perlawanan menentang Filipina tu. Dan bila melihat macam mana Indonesia begitu mudah ya mendapat pemain-pemain yang mempunyai kelebihan-kelebihan seumpama ini. Yang ini tim junior ada Jens Revan. Tim senior saya ingat sebelum ini yang menjadi sorotan yaitu Tom Hai ya. Jadi kalau tim senior Tom Hai, tim junior ini Jens Revan. Jadi sebelum pertandingan ini saya pernah mendengar dan juga melihat ya di media sosial yang mana Jens Revan ini menjanjikan kepada Indra Safri bahawa sekiranya dia dimainkan dia akan memberi 2 gol. Jadi bukan sekadar 2 tetapi 4 gol yang dia berikan terhadap timnas Indonesia. Jadi perlawanan ketika menentang final ya, menentang Thailand semalam, perlawanan itu sungguh pun Indonesia hanya mendapat 1 jaringan, tetapi dengan 1 jaringan itulah, dengan 1 gol itulah penentu ya timnas Indonesia menjadi juara. Jadi hasilnya daripada kerjasama yang diberikan juga oleh kawan-kawan Jens Revan ya. Jadi bola yang diberikan kepadanya langsung dapat dijaringkan oleh Jens Revan. Jadi melihat pada wajah Indra Safri, dia sangat berpuas hati ya atas penampilan Jens Revan. Dan untuk musim kali ini di Piala AFF U19 ini ya, sepanjang laga yang saya tengok Jens Revan lah yang paling banyak disoroti. Dan sangat menarik ya ketika selesai perlawanan, ketika mereka balik ke hotel ya, di lobi hotel begitu ramai fans ya
menanti kehadiran pemain-pemain, dan Jens Reben jugalah yang menjadi sorotan ketika itu. Kalau di Malaysia guys, agak sukar ya untuk berhadapan ataupun bertemu dengan pemain-pemain nasional, akan dikawal ketat oleh polis begitu ya. Tetapi di Indonesia sangat senang melihat pada media sosial, sangat senang mereka boleh berfoto-foto dengan pemain-pemain timnas Indonesia, dan juga boleh ambil video begitu, dan juga tidak adalah kesukaran untuk bertemu dengan pemain-pemain tim nasional gitu. Jadi Jens Reben ni bergabung dengan timnas Indonesia pada usia 18 tahun ya. Jadi sekarang dia ni ikut di timnas junior U19, tetapi dialah ni yang bakal akan menjadi pelapis untuk dimasukkan pada timnas senior. Jadi bila melihat ya, air mata Jens Reben itu adalah air mata keterharuan ya terhadap kemenangan, dan juga dia rasa teruja dapat memberi sumbangan yang sangat besar terhadap Indonesia. Jadi pengorbanannya tidak sia-sia saya lihat. Sungguh pun baru bertemu ataupun sungguh pun baru bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi dia dapat memberi satu kepuasan dan juga satu momen yang tidak dapat dilupakan oleh seluruh warga Indonesia. Jadi sangat senang saya tengok bagaimana Indonesia memperolehi pemain-pemain keturunan macam ni ya. Dia ni asal dari Belanda, dan bila melihat ya pemain-pemain Indonesia ni, tim senior banyak daripada Belanda juga, dan tim U19 ini mereka semua lihat pada penampilan sepanjang laga yang mereka ikuti, memang cara mereka bermain sangat bagus guys. Jadi inilah satu perubahan yang sangat jelas berlaku terhadap timnas Indonesia, yang mana begitu mudah ya mereka mencorakkan timnas mereka hingga hari ini. Indonesia di Piala AFF menjadi juara, dan juga Indonesia juga satu-satunya menjadi wakil di ASEAN ini sebagai wakil untuk ke putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi inilah dia sungguh teruja dan sehingga menangis kesengukan ya. Kesengukan ni macam mana nih guys? Yang teresak-esak yang gitu tu kan, usai bawa juara. Jadi inilah pembuktian Jens Reben di hadapan Sintayong dan juga di hadapan seluruh warga Indonesia. So guys, itu saja untuk kali ini. Sangat menarik mengikuti perkembangan sepak bola di Indonesia ni, karena lihat saja bagaimana penampilan dan juga pencapaian-pencapaian yang dikecapi oleh timnas Indonesia. Semoga menjadi contoh pada tim-tim yang lain ya. Malaysia juga boleh mengambil beberapa perkara untuk penambahbaikan timnas Malaysia. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.